Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Sama Seperti Bapa, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 36 dan 37a-b. Yesus berkata, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dapat dipahami dan digambarkan dengan cara berbeda oleh umat manusia. Orang Israel menggambarkan Allah dengan berbagai sebutan. Bagi orang Israel, menyebut Allah dengan nama yang asli adalah tindakan yang tidak terhormat. Oleh sebab itu, penghormatan dan penyembahan kepada Allah tidak bisa dilakukan sesuka hati atau asal-asalan. Selain itu, antara Allah dengan manusia terpisah oleh jarak dan keadaan yang bertolak belakang. Maka orang-orang Israel tidak pernah memikirkan atau membayangkan jika mereka dapat mendekati Allah, apalagi menjadi serupa dengan Allah yang mereka sembah. Dan upacara-upacara keagamaan yang dilakukan orang Israel tidak lebih dari hanya sekedar untuk menyukakan hati Allah dan menjauhkan mereka dari segala malapetaka. Inilah perbedaan mendalam antara apa yang Yesus pahami dan ajarkan tentang Allah dengan apa yang dipahami dan diajarkan pemuka agama Yahudi. Yesus justru mengajarkan Allah yang maha baik, murah hati, dan mengampuni dosa manusia. Saudara-saudari terkasih, Yesus tidak mengajarkan Allah yang kejam, Allah yang suka membalas kejahatan dengan kejahatan, Allah yang selalu mengingat dan menyimpan dosa-dosa manusia. Sebab jika Yesus mengajarkan Allah yang bersikap demikian, maka manusia tentu akan bertumbuh dalam ketakutan, selalu merasa cemas, tidak bebas, dan dihantui rasa bersalah. Tetapi syukurlah, Yesus mengajarkan Allah dengan sifat yang murah hati dan penuh kebaikan. Dan sebagai anak Allah, Yesus mengajak dan mendorong kita untuk meniru sifat Allah. Dengan meniru sifat Allah, kita tidak boleh melakukan 3 hal berikut ini. Pertama, kita tidak boleh menghakimi, sebab tindakan menghakimi adalah tanda orang tidak memiliki kemurahan hati. Kita juga tidak boleh menghakimi sesama karena kita juga termasuk orang-orang yang penuh kekurangan dan kelemahan. Kedua, kita tidak boleh menghukum, sebab Allah tidak menghukum kita, walaupun kita telah banyak berbuat dosa. Ketiga, kita tidak boleh dendam, sebab Allah sendiri telah mengampuni dosa kita. Saudara-saudari terkasih, dengan meniru sifat Allah yang murah hati, secara tidak langsung kita berusaha menjadi serupa dengan Allah Bapa. Inilah cara Yesus mengajarkan kita umatnya,
supaya kita bisa menyerupai Allah dalam tindakan nyata kita sehari-hari. Cara ini tentu sangat sederhana bila dibandingkan dengan apa yang diajarkan oleh para pemuka agama Yahudi. Selain itu, cara ini mudah dimengerti dan dihayati. Orang yang sakit dan harus duduk di kursi roda atau terbaring di tempat tidur bisa menunjukkan sifat Allah yang murah hati dengan cara tidak mudah mengeluh, menggerutu, atau menyalahkan keadaan. Ini tentu tidaklah mudah, tetapi dengan bantuan rahmat Tuhan, setiap orang beriman mampu menunjukkan kemurahan Allah, termasuk orang yang berada dalam kondisi sakit, miskin, lemah, dan tak berdaya. Bahkan terkadang bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari bahwa orang yang sakit atau cacat lebih menyerupai Allah yang murah hati daripada orang beriman Kristiani yang sehat. Apalagi sekarang kita berada pada masa Prapaskah, di mana Gereja Katolik mendorong kita berbuat baik kepada sesama yang berkekurangan. Dengan cara ini, kita menampilkan sifat Allah yang murah hati. Saudara-saudari terkasih, panggilan kita yang utama adalah menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah dapat ditempuh dengan mengembangkan sifat murah hati seperti Allah yang murah hati. Karena Allah bermurah hati, maka dosa-dosa dan kejahatan kita dihapus. Dengan harapan kita pun tidak menyimpan kesalahan dan pelanggaran sesama kita. Karena Allah yang murah hati, kita tidak dihukum. Meskipun seharusnya kita layak mendapatkan hukuman akibat kelalaian dan pelanggaran kita. Sebab Allah berharap kita pun tidak menghukum sesama yang berbuat salah kepada kita. Dan karena Allah Maha Murah, kita tidak dihakimi menurut besarnya kesalahan dan dosa kita. Dengan harapan kita pun tidak menghakimi sesama, sebab kita sendiri orang berdosa yang telah dibebaskan. Dan di masa Prapaskah ini, gereja memberi kita kesempatan untuk mengembangkan sifat murah hati, baik kepada alam dengan peduli pada kebersihan dan kelestarian lingkungan, maupun kepada sesama dengan kerelaan menolong sesama yang membutuhkan. Apakah kita sudah menjadi serupa dengan Allah Bapa dengan mengembangkan sifat murah hati kepada sesama dan alam sekitar? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kami umat-Mu supaya kami berusaha mengembangkan sifat murah hati sama seperti Allah Bapa yang murah hati kepada kami. Bantulah kami umat-Mu agar di masa Prapaskah ini kami lebih tekun dan giat berbuat baik kepada sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.